Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para jamaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Durusul Lughah, yang mana kita terhenti pada halaman 26 ya. 26, kemudian kita akan memasuki halaman 27. Ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu halaman 26. Di situ masih ada satu kotak yang belum kita bacakan. Iya, paling bawah ya. Di situ ada tulisannya fi, ala, min, ila, min hurufil jarri. Fi, ala, min, dan ila adalah termasuk di antara huruf jar. Huruf yang menjarkan isim setelahnya. Nah, disebutkan min di situ maknanya adalah di antara. Artinya di sana masih ada huruf-huruf yang lain yang kegunaannya adalah menjarkan isim yang datang setelah. Jadi antum dan antuna kalau menemukan ya huruf-huruf ini kemudian datang setelahnya huruf isim, maka isim tersebut harus datang dalam kondisi majrur, baik dengan harokat kasrah, diakhiri dengan harokat kasrah, ataupun dengan tanda yang mewakilinya. Baik, pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima, silakan halaman 27 ya. Halaman 27. Di situ ada percakapan antara Sa'id dan Yasir. Anda bacakan terlebih dahulu. Ya, kemudian coba menerjemahkan ya. Sa'id, akitabu Muhammadin hada ya Yasir. Akitabu Muhammadin hada ya Yasir. Apakah buku Muhammad ini wahai Yasir? Kemudian kata Yasir, la, hada kitabu Hamidin. Tidak, ini adalah bukunya Hamid. Kemudian kata Sa'id, aina kitabu Muhammadin? Di manakah bukunya Muhammad? Hunaka. Dia, ya, maksudnya dia sini adalah bukunya berada di atas meja, ya, di sana. Hunaka artinya di sana. Kemudian kata Sa'id, aina daftaru Ammarin? Di manakah buku catatannya Ammar? Daftar yaitu buku catatan. Kemudian kata Yasir, huwa ala maktabil mudarris. Ala maktabil mudarrisi. Dia, yaitu buku catatannya, berada di atas mejanya guru. Kemudian kata Sa'id, qalamu man hada ya Ali? Pulpennya siapa ini wahai Ali? Selanjutnya kata Ali, hada qalamul mudarrisi. Ini adalah pulpennya guru. Selanjutnya kata Sa'id, aina hakibatul mudarrisi? Di manakah tasnya guru? Tahtal maktabi. Dia, ini tasnya berada di bawah meja. Baik, sebelum antum atau antuna membaca, ya, di sini kita ada satu pelajaran yang akan kita ambil yang diajarkan dalam
percakapan ini, itu pelajaran yang berkaitan tentang mudhafun dan mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Ya. Apa yang dimaksud dengan mudhaf ilaihi? Ya, mudhaf ilaihi itu ya biasanya dia adalah dua kata, kemudian digabungkan menjadi satu sehingga memiliki satu makna. Mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kalimat majmu'. Jadi ada dua kata, kemudian digabungkan menjadi satu makna. Nah, itu namanya mudhaf ilaih. Kata pertama itu disebut dengan mudhaf, kemudian kata yang kedua disebut dengan mudhafun ilaih. Ya, contohnya ya, di situ kita lihat dalam teks ini ada contoh seperti kitabu Muhammadin, kitabu Hamidin, ya, daftaru Ammarin, maktab al-mudarrisi, qalamu al-mudarrisi, hakibatul mudarrisi, tahtal maktabi. Nah, itu ada dua kata tapi memiliki satu makna. Saya ambil satu saja, situ ada kata kitabu Muhammad. Ya. Nah, kitabu Muhammadin. Ya. Ini aina kitabu Muhammad? Di manakah bukunya Muhammad? Jadi yang ditanya di situ adalah bukunya Muhammad. Bukan yang ditanya adalah Muhammad, gitu ya. Memiliki satu makna. Ya, ibarat ada kata kitabun satu, kemudian satunya lagi ada kata Muhammadun, ya. Kalau kitab dan Muhammad berarti ada dua. Kitab, satunya Muhammad. Kemudian dua kata ini digabunglah menjadi satu. Ya, digabunglah menjadi satu. Ya, kata yang kedua, ya, yaitu kata Muhammad itu selalu berakhiran dengan kasroh atau kita sebut dengan majrur. Ya. Saya sebutkan kasroh itu karena tanda asal jarnya. Di sana masih ada tanda yang lain. Ya, tapi untuk mempermudah saya sebutkan saja kasroh karena memang di dalam kitab seperti itu. Jadilah kitabu Muhammad, bukunya Muhammad. Kitab itu kita sebut dengan mudhafun. Ya. Mudhafun. Kemudian Muhammadin mudhafun ilaih. Ya. Kitabun mudhaf, ya. Kemudian Muhammadin mudhafun ilaih. Jadi kata kitab itu bersandar kepada mudhafu kepada Muhammadin. Ya, jadilah bukunya Muhammad. Saya ambil contoh yang lain. Seperti misalnya qalamu al-mudarris. Nah, di sana ada kata qalam, kemudian ada kata al-mudarris. Qalam itu artinya pulpen, mudarris artinya guru. Kemudian saya ingin mengatakan pulpennya guru. Maka saya katakan qalamul mudarrisi. Ya. Contoh yang lain. Ada kata maktab, kemudian ada kata al-mudarris. Maktab artinya meja, al-mudarris artinya guru. Kemudian saya ingin mengatakan mejanya guru. Ya, maka saya gabungkan dua kata tersebut dengan kemudian saya ya jarkan isim yang kedua. Jarkan di situ bisa dengan tanda kasroh. Sehingga saya katakan maktabul mudarrisi. Ya, maktabul mudarrisi. Nah, ini namanya mudhaf ilaih. Ya. Contoh lagi yang lain yang di luar dari kitab ini, misalnya saya ingin mengatakan rumahnya Ustadz. Ya. Kalau kita yang mengatakan rumahnya Ustadz, berarti kan di situ ada dua kata ya. Ada kata baitun, kemudian ada kata ustadzun. Ya. Baitun, ustadzun. Ya. Kemudian saya ingin mengatakan rumahnya Ustadz, bukan rumah dan Ustadz ya. Kalau rumah dan Ustadz, baitun wa Ustadz. Tapi rumahnya Ustadz, berarti saya katakan ya baitu ustadzin. Ya, ustadzin, bukan ustadzun. Baitu ustadzin. Nah, seperti itu. Baitu itu disebut dengan mudhafun, sedangkan ustadzin itu disebut dengan mudhafun ilaih. Ya. Nah, kata yang kedua ini, baitu ustadzin ini
selalu dalam kondisi majrur. Nah, biar kasrah yang datang pada huruf terakhirnya. Adapun kata yang pertama yang kita sebut dengan mudhaf, maka dia tergantung di mana letak dan posisinya. Kalau tadi misalnya baitu ustadin, baitu bisa saja baita, bisa saja baiti, ya bisa saja baitu. Ya, tergantung di mana letak dan posisinya. Kemudian, ya, di antara syaratnya apa? Yaitu mudhafun, yaitu kata yang pertama, baitu ustadin, baitu berarti ya kata pertama, itu tidak boleh ditanwinkan. Ya, tidak boleh ditanwinkan. Artinya kita tidak boleh membaca baitun ustadin. Seperti misalnya di dalam kitab, di situ ada kitabu Muhammadin. Ya, kitabu di situ tidak ditanwinkan. Tidak dibaca kitabun Muhammadin. Tetapi dibaca kitabu Muhammadin. Ini ketentuan yang pertama. Ketentuan yang selanjutnya, ya, bahwasannya mudhaf, ya kata yang pertama, itu tidak diberikan alif lam. Ya, sehingga kita tidak membaca al-kitabu Muhammadin. Ya, memang ada beberapa kondisi mudhaf itu bisa memiliki alif lam, tapi tidak di sini bahasnya. Ya, tidak di sini bahasnya. Tapi secara umum, ya, kata mudhaf itu selalu tidak ada alif lamnya. Kitabu Muhammadin. Ya, perhatikan baik-baik. Adapun mudhafun ilaihinya boleh memiliki alif lam. Ya. Misalnya di situ ada kata maktabil mudarrisi. Perhatikan huwa ala maktabil mudarrisi. Dia berada di atas mejanya guru. Maktabi, ingat di situ dibaca kasroh. Tidak maktaba, tidak maktabu ya, karena ada huruf jar sebelumnya ala. Kemudian kata al-mudarrisi. Al-mudarrisi selalu berakhiran selalu majrur ya, di situ tandanya adalah dengan harokat kasroh. Nah, al-mudarris ya, al-mudarris di situ memiliki alif lam. Ya, memiliki alif lam. Nah, dia boleh memiliki alif lam, boleh juga tidak memiliki alif lam. Adapun kata yang pertama, maka dia tidak memiliki alif lam. Kemudian dia tidak ditanwinkan. Ya, ini yang perlu jadi catatan. Jadi kalau kita ingin mengatakan, biasanya kan kita kalau dalam bahasa Indonesia juga biasa seperti itu ya. Bukunya Ustadz, handphonenya Abi misalnya, kemudian rumahnya Fulan, rumahnya Fulana, kan sering seperti itu. Mobilnya adik saya misalnya, atau sekolahnya Fulan misalnya, kan bisa seperti itu. Ya, madrasatu aliyin, jami'atu Muhammadin, ya, kitabu ustazin dan seterusnya. Ya, nah ini tolong diperhatikan bersama-sama ya. Baik, di situ ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Silakan dijawab dulu pertanyaan satu orang saja nggak apa-apa. Latihan yang pertama dijawab terlebih dahulu. Silakan, Ikhwan. Nah, siapa yang mau menjawab? Ana Ustaz. Najib. Nah, tonton. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Nomor 2. Nasamir Ustaz. Boleh. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Lanjut, nomor 3. Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Iya, bagus. Selanjutnya latihan yang kedua. Nah, latihan yang kedua, silakan diturunkan itunya, admin. Ya, latihan kedua di situ perintahnya adalah adhifil kalimatal ula ila tsaniyah. Ya. Adhif al kalimatal ula ila tsaniyah. Sandarkanlah kata yang pertama
kepada kata yang kedua. Ya, adif itu artinya sandarkanlah kata yang pertama kepada kata yang kedua. Di situ ada contoh. Ada contoh kitabun dan Muhammadun. Ya, ini belum disandarkan. Ya, kitabun dan Muhammad belum disandarkan. Ketika disandarkan, ya maka dia jadi satu makna. Kitabu Muhammadin. Lihat, kitabu Muhammad. Awalnya kitabun bertanwin, ya. Kemudian disandarkan, ketika disandarkan pada kata setelahnya kitabu, tidak ditanwinkan. Kemudian ada kata Muhammad di situ, awalnya Muhammadun menjadi Muhammadin. Ya, artinya apa? Artinya adalah bukunya Muhammad. Kalau kitabun saja artinya buku, Muhammadun artinya Muhammad. Berarti ada dua di situ. Tapi kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Nah, berarti hanya bukunya saja. Hanya saja bukunya itu milik Muhammad. Ya, silakan di ini sambil nanti diterjemahkan. Silakan bergantian, ikhwan ataupun akhwat. Dibaca dulu soalnya. Silakan ikhwan. Qalamun hamidun. Qalamu hamidin. Ya, artinya qalam Muhammadin. Artinya pulpennya Hamid. Mumtaz. Selanjutnya Miftahun al-baitu. Miftahul baiti. Kunci rumah. Oke. Kunci rumah. Iya. Oke, yang lain boleh, yang lain silakan. Silakan. Ya, yang belum coba silakan. Tafadhalu. Naam. Baitu Abbasin. Rumahnya Abbas. Selanjutnya ada kata dukanun at-tajiru. Tafadhal. Dukanun at-tajiru. Ya, yang udah jawab juga tidak masalah, silakan. Silakan, ikhwan. Ya. Enggak tahu artinya enggak apa-apa, nanti kita kasih tahu. Dukan ayam jantannya pedagang. Bukan, dukan itu artinya toko. Dukan artinya toko ya. Silakan diulangi. Dukanu. Dukan tajiri. Tokonya pedagang. Iya, Mumtaz. Yang lain silakan. Silakan. Ghurfatu Aliyin. Kamarnya Ali. Mumtaz. Selanjutnya. Boleh, satu orang 2 kali menjawab, enggak apa-apa. Ya. Ikhwan. Ismun, baitun dan al-muhandisu. Nah, ketika Baitul digabungkan, muhandisi. Rumahnya insinyur. rumahnya insinyur. Ahsanti. Selanjutnya, daftarun dan sa'idun. Daftaru Sa'idin. Buku tulisnya Sa'id. Mumtaz. Ismul waladi. Namanya anak laki-laki. Iya, Mumtaz. Mindilun yasir. Yang ikhwan, silakan yang ikhwan. Mindilun yasir. Mindil itu artinya sapu tangan. Ya, mindilun artinya sapu tangan. Silakan. Mindilu Yasirin. Sapu tangannya Yasir. Mumtaz. Kitabun Allah. Kitabullahi. Kitabnya Allah. Mumtaz. Nah, silakan yang lain. Qamisun ammarun. Komisun amaru. Komisu amaru. Komisu Ammar. Ammarin. ammarin. Ya.
Ya, ketika dia sudah digabungkan menjadi satu, maka kata yang kedua itu berakhiran dengan dia menjadi majrur. Ya, majrur di situ bisa tandanya adalah dengan kasroh ya. Baik, komisu ammarin. Ya, tidak lagi komisun ammarun, tidak. Baik, selanjutnya ada kata bintu dan at-tabib. Artinya dokter. Silakan. Silakan ikhwan atau akhwat. Bintu Tobibi. Artinya Rumahnya dokter. anaknya dokter. Ya, bintun artinya anak perempuan. Anaknya dokter. Ya, anaknya dokter. Silakan, yang lain lagi boleh. Sarirun Khalidun. Sariru Khalidin. Ranjangnya Khalid. Nah, ranjangnya Khalid. Ya. Baik. Selanjutnya atau Miftahun as-sayyaratu. Miftahu as-sayyaratin. As-sayyarati. Oh, as-sayyarati. Oh iya. Apa sih? Sayyarate. Miftah itu apa artinya? Kendaraan miftah. Miftah artinya kunci. Oh, miftah. Kunci as-sayyarate kendaraan. Mobil. Oh iya, kunci mobil. Ya, kunci mobil. Oke. Ya. Baik. Ya. Nah, di situ kalau kita perhatikan dalam kata yang dibaca tadi ya. Jadi kata yang sebelah kanan itu ya isim disandarkan kepada nama ya. Nama itu isim juga sebenarnya. Tapi kalau kita situ adalah nama semua. Muhammad, Hamid, Abbas, Ali, Sa'id, Yasir, Ammar, Khalid. Nah, memang nama ini tidak ada alif lamnya yang di sini gitu ya. Walaupun tidak ada alif lam, tetap saja namanya ma'rifat, sesuatu yang telah diketahui. Cuman mungkin di situ ingin dipahami bahwa bagian yang sebelah kanan itu bertanwin, sedangkan yang sebelah kiri tidak bertanwin, kata yang datang setelah yang kedua ya. Nah, yang memiliki alif lam tentu dibacanya tidak bertanwin. Miftahu as-sayyarati. Ya, karena ada alif lamnya, maka dia tidak ditanwinkan. Nah, ini perhatikan ya, ketika kita ingin membuat sebuah kalimat majmu' dalam bahasa Indonesia, kalimat majmu', maka seperti ini caranya. Ambil dua kata ya, kemudian kata yang keduanya itu dijarkan ya, dijarkan dengan harakat kasrah ataupun yang mewakilinya. Nah, kata yang pertama itu biasanya dia tidak ditanwinkan, ya tergantung di mana letak dan posisinya ya. Seperti ada kitabun dan Muhammad. Bukunya Muhammad, kitabun Muhammad. Ya, kunci mobil miftahus sayyarah. Ya, miftahus sayyarati. Kunci rumah miftahul baiti. Bukan miftahun al-baiti atau miftahun al-bait. Ya, nah ini perhatikan baik-baik. Nah, sekarang coba dulu kita baca. Ada latihan yang ketiga, iqra waktu ma'dhabti awakhir kalimat. Huruf terakhir dalam kata-kata berikut ini. Nah, perhatikan di situ ada kata babu. Nah, silakan satu orang baca. Silakan Ikhwan. Babul madrasati. Ya. Bentar, lanjut. Himarur rajuli. Baitu hamidin. Sayyaratul mudiri. Ya. Mindilu ammarin. Ismu talibi. Baitullah. Fi kitab. Baitullahi. Fi kitabillahi. Min baitil mudarrisi. Ala maktabil mudiri. Sangka. Yang lain silakan, yang akhwat boleh sambil diterjemahkan ya, sambil diterjemahkan biar kita tahu juga cara menerjemahkannya. Karena Ustaz.
Tafadhali. Babul madrasati, pintu sekolah. Himarur rajuli, keledai orang laki-laki. Baitu Hamidin, rumahnya Hamid. Sayyaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah. Mindilu Ammarin, sapu tangan Ammar. Ismu talibi, nama pelajar. Baitullahi, rumah Allah. Fi kitabillahi, di dalam kitab Allah. Min baitil mudarrisi, dari rumah guru. Ala maktabil mudiri, di atas meja kepala sekolah. Bentar. Baik. Ada lagi satu orang mau nyoba, silahkan. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut saja dulu. Terakhir latihan yang keempat ya. Latihan keempat kita selesaikan dulu. Itu agak sedikit banyak. Agak banyak lah ya, sampai 20. Ya, tapi nggak apa-apa, ini bergantian. Ya. Nah, itu perhatikan tanda bacanya, kemudian huruf-huruf jarnya. Perhatikan baik-baik ya. Silakan. Nggak usah ragu untuk mencoba. Nanti kalau ada yang salah kita benarin. Nomor 1, siapa dulu yang mulai? Sambil diterjemahkan. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Di mana rumah guru itu rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Mumtaz. Nomor 2. Silakan. Tidak perlu ragu ya, tidak perlu ragu. Al-Qur'anu kitabillahi. Kitabullahi. Kitabullahi. Artinya Al-Qur'an kitab Allah. Al-Quran adalah kitabnya Allah ya. Oke, baik. Mungkin teman-teman masih bingung ini ya, untuk kok Al-Quran kita dibaca kok kitabullah gitu, bukan kitabillah. Oke, mubtada dan khobar. Ya. Mubtada itu isim, khobar juga isim, walaupun bisa datang dalam jumlah dan dalam kalimat ya. Tapi di situ biasanya lihat mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Ya, biasanya mubtada itu memiliki alif lam. Ya, seperti kata Al-Qur'anu. Nah, kalau dia sudah Al-Qur'anu, ya, sudah ada alif lamnya di situ, berarti dia tidak diidhofahkan, tidak disandarkan kepada kata setelahnya. Ya, dia berarti bukan mudhof ilaihi. Ya. Nah, berarti ya kitabullahi itu sudah menjadi khobar. Ya, jadi Al-Quran itu mubtada, isim yang datang setelahnya, sedangkan khobar itu mubtada itu Al-Quran itu adalah mubtada, adalah isim yang datang di awal kalimat, kemudian ada namanya khobar. Nah, khobar itu biasanya datang setelah mubtada, yang mana tujuan khobar itu adalah untuk menyempurnakan makna mubtada. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kita hanya menyebut Al-Quran. Al-Quran, kenapa Al-Quran? Nah, butuh penjelasan. Nah, yang menjelaskan makna mubtada itulah yang kita sebut dengan khobar. Al-Quran kitabullah. Al-Quran adalah kitabnya Allah. Oh, berarti Al-Quran adalah kitabnya Allah. Ini sudah jelas kalimatnya ya. Nah, adapun kalau misalnya mubtada itu juga bisa disandarkan kepada isim setelahnya. Ya, bisa jadi mudhof ilaihi. Ya, hanya saja tadi dalam kalimat nomor 2 ini mubtada itu yang mubtadanya di situ adalah Al-Qur'an, dia bukan mudhof ilaihi. Ya, mudhof ilaihi hanyalah khobarnya. Ya, kitabullahi. Ya, kitabullahi. Ya, baik, nanti insya Allah untuk penjelasan mubtada khobar Ana akan berikan satu link di situ, silakan Anda bisa mempelajari. Baik, selanjutnya nomor 3. Silakan Ikhwan. Al-Ka'bati. Al-Ka'batu. Oke, Anda tentukan. Akhwat, silakan akhwat. Al-Ka'bati baitullahi. Al-Ka'batu. Oke. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Oke, bentar. Artinya Ka'bah rumah Allah. Bentar. Nomor 4.
Silakan nomor 4. Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Rasulullahi. Rasulullahi. Artinya Muhammad Muhammad. sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Ya, mumtaz. Nomor 5. Ada min. Kemudian kharaja, mungkin masih ingat kharaja. Kharaja itu fi'il madhi. Kharajal mudarrisu. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Artinya guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Santa nomor 6, silahkan. Ya. Silakan ikhwan ataupun akhwat. Boleh, boleh. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Artinya ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Ya, mumtaz. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Mumtaz. Putra Ammar seorang pelajar dan putra Yasir seorang pedagang. Mumtaz. Nomor 8. Boleh, nomor 8 lagi, silakan. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Rumah guru jauh dan rumah sang pedagang dekat. Santi. Nomor 9, silakan ikhwan. Ya, tidak perlu takut salah ya. Biasa itu belajar. Silakan nomor 9. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Ini adalah kunci mobil. Di mana kunci rumah? Ya, bentar. Nomor 10. Man anta ya waladu? Ana bnu Abbasin. Siapa engkau wahai anak kecil? Saya adalah anaknya Abbas. Mumtaz. Nomor 11, silakan. Yang akhwat boleh? Ya, enggak usah ragu ya. Tafadhalna. Wa benu man huwa benu Khalidin. Dan putar siapa dia? Dia putra Khalid. Nomor 12. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di Madinah yang bercahaya. Mumtaz. Nomor 13, silakan ikhwan. Silakan. Bintu Hamidin fil madrasati. Anak perempuannya Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di universitas. Di universitas. Mumtaz. Selanjutnya. Ayo, yang lain boleh, yang lain boleh. Yang lain boleh. Tidak perlu ragu ya. Nah, silakan boleh yang sudah jawab silakan jawab. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nama guru Sa'id dan nama insinyur itu Khalid. Nah, nomor 15. Silakan. Yang ikhwan, boleh yang ikhwan.
Amut talibi ghaniyun. Artinya Pamannya pelajar itu kaya. ya. Baik, nomor 16. Silahkan. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Nah, Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. ya. Nomor 17. Khalu Hamidin faqirun. Bibinya Hamid seorang yang fakir. Nah, nomor 18. Silahkan. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobil Abbas di jalan. Ya. Santi. Ya, silakan dua nomor lagi. Silahkan. Ibnu man anta? Ana benul mudarrisi. Anak siapa engkau? Saya adalah anaknya guru. Ya, nomor 20. Silakan, akhwat. Nomor 20. Ya. Ainal kalbu? Huwa tahta sayyarati. Di manakah anjing itu? Dia di bawah mobil. Nah, dia di bawah mobil. Baik. Iya, ya mungkin sebagian dari kita ada yang sedikit kebingungan, tapi tidak mengapa insya Allah. Nah, di sini Ana hanya sedikit memberikan saran kepada teman-teman untuk coba nanti mencari referensi atau nanti kita berikan juga insya Allah ya, jika ada waktu yang luang terkait pembahasan mubtada khobar. Poin-poin yang kita baca itu semuanya ada kaitan erat dengan pembahasan mubtada khobar dan juga mudhof ilaih ya. Nah, ini insya Allah akan kita berikan penjelasannya ya. Jadi buat yang belum paham, semoga bisa mengambil istifadah, mengambil faedah dari teman-teman yang tadi sudah membaca ya, dan ada sedikit pemahaman yang bisa diambil ya. Dan belum paham pun paling tidak ada pemahamannya berapa persen, 10%, 20%, 30%, nah itu tidak masalah ya. Namanya belajar seperti itu. Kadang kita paham, kadang kita nggak paham. Nah, disitulah kita dituntut untuk bersabar dalam belajar. Ya, baik. Itu saja yang dan sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, silahkan nanti situ ada beberapa latihan bisa dijawab sedikit masing-masing. Ya. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.